Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ananda semua. Jadi pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki pembahasan materi ke-12. Jadi untuk materi ke-12 kali ini kita akan mencoba membahas mengenai salah satu bentuk komunikasi secara publik, yaitu rapat bisnis. Jadi rapat bisnis ini sebenarnya lebih ke arah formal, ya, karena rapat itu bisa terdiri dari dua macam sifatnya, ada yang bentuk formal dan ada yang bentuk non-formal. Nah, salah satu bentuk rapat formal yang akan kita bahas pada hari ini adalah rapat bisnis, ya. Jadi pembahasan kali ini nanti ruang lingkupnya itu bisa meluas, bisa menjadi ke arah rapat formal, atau bisa nanti kita kelas lebih spesifikkan lagi, yaitu mengenai pembahasan tentang rapat bisnis. Baik, ada beberapa tujuan pembelajaran ya yang diharapkan mahasiswa dapat mengerti beberapa poin ini ya. Yang pertama, diharapkan Ananda semua bisa mengerti apa ini maksud dengan rapat formal ya. Kemudian dapat membedakan antara rapat formal dengan rapat non formal. Dalam hal ini nanti kita akan coba bandingkan contohnya, yaitu rapat formal ke rapat bisnis contohnya, kemudian rapat yang non formalnya yaitu rapat non bisnis. Oke. Kemudian yang ketiga, ya, anak-anak semua diharapkan bisa memahami dan kembali menjelaskan tentang tujuan-tujuan dari rapat. Kemudian yang keempat, bagaimana kita khususnya panitia atau pemimpin rapat bisa menjalankan atau mengeksekusi rapat dengan baik. Oh, ini mungkin nomor 4 menjalankan dulu ya, merencanakan. Merencanakan atau membuat planning rapat dengan baik sehingga nantinya tujuan rapat itu bisa kita peroleh sesuai dengan harapan kita. Kemudian yang kelima, baru kita sudah mulai masuk eksekusinya. Bagaimana kita bisa mengeksekusi rapat tadi sesuai dengan perencanaan di awal. Nah, ini dia ya. Yang terakhir adalah setelah eksekusi rapat, otomatis ada kegiatan yang namanya evaluasi. Nah, evaluasi ini berguna untuk menindaklanjuti rapat yang sudah kita jalankan tadi. Nah, kalau seandainya nanti kita temukan ada kekurangan, ada minus, maka kita bisa memperbaiki kekurangan ini sehingga tidak terjadi di rapat selanjutnya. Dan kalau misalnya ada plus, itu bisa menjadi kelebihan kita dan bisa kita pertahankan atau kita kembangkan untuk diaplikasikan pada next rapat. Oke ya. Itu dia tujuan pembelajaran pada pembahasan kali ini. Kemudian kita next masuk. Oke, lanjut kita masuk ke definisi dari rapat itu sendiri. Nah, di sini kita dapat baca bahwa secara umum rapat itu bisa diartikan ke dalam bentuk pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat. Kenapa di suatu tempat? Nah, karena nggak mungkin kita berdiskusi dengan orang, nggak mungkin kita ketika menjajaki ide seseorang itu, tapi kita lokasinya di berbeda tempat. Nah, nggak mungkin kecuali kalau misalnya kita menggunakan media online, video conference yang bisa membuat koneksi antara kita dengan peserta rapat lainnya, khususnya dalam masa pandemi seperti saat ini. Nah, eh, mengenai efektivitasnya, itu tergantung bagaimana nanti panitia atau pemimpin rapat mengeksekusi rapat tersebut. Nah, kalau misalnya tatap muka itu mungkin lebih mudah kita kendalikan, lebih mudah kita kontrol karena kita memang berada di satu tempat dengan peserta rapat. Nah, yang kesulitannya adalah ketika kita rapat dengan para peserta menggunakan video conference, menggunakan media online. Karena berbagai masalah biasanya sering ditemukan seperti jaringan, masalah network, kemudian masalah perangkatnya mungkin dan segala macam masalah-masalah lainnya yang nggak mungkin itu kita kendalikan semuanya. Nah, itu yang membuat
beberapa rapat yang dijalankan secara online itu menjadi tersendat. Jadi ini benar-benar perlu adanya inisiatif dari panitia rapat, terutama pemimpin rapat, untuk mengetahui terlebih dahulu permasalahan dari peserta rapat. Jadi sebelum rapat, kita sudah bisa mengidentifikasi masalah, kita sudah bisa eh, mengetahui permasalahan dari setiap peserta rapat yang dialami oleh peserta rapat, sehingga nanti kita bisa temukan solusinya. Dan kalau sudah temukan solusinya, insya Allah rapat bisa kita jalankan sesuai dengan harapan kita ya. Oke, rapat itu bisa dijalankan di dalam ruangan ya. Kalau misalnya kita punya kantor atau tempat khusus di dalam sebuah organisasi kita ya, itu biasanya kita bisa rapat dalam ruangan tersebut atau juga di luar kantor. Nah, kalau di luar kantor ini biasanya kita rapat dengan pihak eksternal, pihak dari luar kantor ya. Nah, biasanya ini di restoran dan lain-lain sebagainya. Untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan segala sesuatu yang bersifat formal. Nah, kalau rapat bisnis berarti dia membahas tentang bisnis. Oke, itu kira-kira ya. Nah, untuk rapat sendiri, itu sinonimnya itu ada banyak. Ada conversation, ada talk, dialog nih mungkin dalam bahasa Inggris, discourse, conference, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk sekedar tambahan, ada juga yang menyebutkan bahwa rapat itu merupakan suatu bentuk pertemuan antara para anggota yang ada di lingkungan organisasi itu sendiri untuk merundingkan atau menyelesaikan suatu masalah terkait kepentingan bersama. Nah, itu juga masuk rapat formal dan rapat non formal. Mungkin itu cocok definisinya ya. Secara general berarti rapatnya. Kemudian tujuan dari rapat itu sendiri juga disebutkan oleh salah satu ahli manajemen yang bernama Ratu Evi ya. Jadi rapat itu di sana dia katakan bahwa merupakan sebuah alat komunikasi antara pimpinan kantor dengan para stafnya. Jadi di sini banyak sekali referensi-referensi dari para ahli sehingga bisa kita simpulkan sendiri nantinya apa pengertian dari rapat itu sendiri. Ya, pokoknya inti dari rapat itu adalah untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan organisasi atau perusahaan itu sendiri ya. Oke. Kita lanjut. Nah, kita masuk ke sifat-sifat dari rapat formal atau rapat bisnis. Nah, biasanya rapat formal atau rapat bisnis itu dijalankan dengan dua macam sifat. Ada yang sangat rutin sekali, ya. Ada yang rapat ini merupakan sebuah keharusan dijalankan oleh sebuah organisasi perusahaan dalam waktu tertentu, ya. Nah, itu biasanya disebut dengan rapat rutin karena dia sifatnya itu benar-benar rutinitas harus dilaksanakan. Bisa jadi sekali sebulan, 2 kali sebulan, atau sekali seminggu dan lain sebagainya. Jadi ini tergantung dari kebijakan organisasi itu masing-masing. Kemudian ada rapat khusus. Nah, rapat khusus ini biasanya sifatnya dadakan. Ya, sifatnya dadakan. Tahu-tahu kita dapat informasi bahwasanya mungkin 3 hari lagi, 4 hari lagi kita harus menghadiri rapat. Nah, biasanya itu tujuannya untuk membahas segala sesuatu yang sifatnya lebih strategis atau segala sesuatu yang sifatnya mendadak perlu dibicarakan saat itu juga. Nah, jadi perbedaannya ini ya, kira-kira biasanya kalau rapat rutin itu dia membahas segala macam perkembangan yang memang harus dijadwalkan pada suatu waktu tertentu. Misalnya kan dalam perusahaan ada waktunya sekali sebulan kita memberikan laporan tentang apa yang kita lakukan dalam 1 bulan itu gitu. Memberikan informasi tentang kinerja kita dalam 1 bulan itu kepada para pimpinan. Nah, itu ya. Kalau misalnya kita berada di divisi penjualan, misalnya di sini kita perlu memberikan informasi tentang perkembangan penjualan harian kita, mingguan dan lain sebagainya. Ya, jadi intinya di sini tentang kegiatan rutinitas si perusahaan atau organisasi itu sendiri. Nah, sementara rapat khusus atau strategis ini lebih ke membahas visi misi, karena visi misi itu perlu revisi setiap ada perubahan pimpinan misalnya, setiap ada perubahan hal-hal lainnya gitu ya. Kemudian bagaimana cara memperluas perusahaan, pokoknya yang bersifat strategis itu adalah rapat khusus. Lanjut. Oke,
Rapat bisnis versus rapat non-bisnis. Ini kita ganti aja judulnya mungkin ya. Menjadi rapat formal versus rapat non-formal. Jadi kira-kira apa sih perbedaan rapat formal dan rapat non-formal? Kalau dilihat dari istilahnya, mungkin Anda bisa tahu sendiri. Kalau formal itu adalah segala sesuatu yang bersifat resmi. Ya, sementara rapat non-formal itu sifatnya nggak resmi. Jadi bisa dibilang ini kegiatan rapatnya bisa lebih santai. Suasananya atau atmosfernya bisa lebih enjoy, dan mungkin pembicaranya itu tidak terlalu kaku-kaku banget. Nah, beda kalau rapat formal. Ya, rapat formal itu biasanya eh didat apa namanya ya? Anggota atau peserta rapatnya itu biasanya dihadiri oleh kalangan-kalangan petinggi-petinggi jabatan di perusahaan atau organisasi tersebut, sehingga suasananya itu pasti lebih kaku, ya, karena kita pasti berusaha untuk menghormati eh, tamu-tamu tersebut gitu ya. Kemudian pakaiannya juga formal, resmi, dan lain sebagainya. Biasanya itu menggunakan baju seragam perusahaan atau baju seragam organisasi. Kemudian kata-kata yang digunakan juga kata-kata yang sifatnya itu formal dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini sih biasanya untuk rapat formal, kalau perusahaan yang sifatnya komersil, itu mereka membahas bagaimana bisa mendapatkan keuntungan atau membahas tentang eh bagaimana cara meminimalisir kerugian-kerugian dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersifat strategis, yang bersifat apa namanya, eh, bagaimana menjalankan kinerja organisasi atau perusahaan itu sendiri. Itulah yang dimaksudkan tujuan dari rapat formal itu. Kemudian orientasinya otomatis formal atau sifatnya sangat resmi sekali. Kemudian untuk rapat non formal, tujuannya itu lebih ke sosial, mungkin lebih membahas kepada karyawan dari segi sosialnya, seperti kesehatannya bagaimana. Ya kan ada kesehatan, kan ada asuransi kesehatan, kemudian juga ada asuransi pendidikan. Jadi ini tergantung sifat dari si perusahaan atau organisasi itu sendiri. Ya, jadi sifatnya lebih membahas hal-hal kecil. Kalau hal-hal detail itu lebih membahas ke sini, ke rapat formal. Jadi ini lebih ke pembahasan-pembahasan kecil sih dari sebuah organisasi atau perusahaan. Nah, kemudian orientasinya mungkin di awal-awal suasananya akan formal, ya. Karena kan kita ada yang namanya sesi pembukaan dulu, kemungkinan dibuka juga dengan pengajian dan lain sebagainya, kata sambutan. Nah, biasanya sampai di situ sesinya sifatnya formal. Nah, setelah kita buka rapatnya, inti dari kegiatan rapatnya mungkin bisa nanti berubah menjadi kegiatan yang non formal. Itu dia ya. Oke, lanjut kita masuk ke tujuan atau fungsi rapat. Yang pertama itu adalah berbagi informasi. Nah, jadi di sini eh, dalam kegiatan berbagi informasi di sini pemimpin khususnya ya, khususnya dia harus memberikan kesempatan kepada para karyawannya, kepada stafnya untuk memberikan informasi terkait hasil pelaporan kinerjanya selama periode waktu tertentu. Ya kan selain memberikan laporan kinerja, pemimpin rapat juga bisa memberikan kesempatan kepada karyawannya, kepada anggota rapatnya, untuk mungkin memberikan saran atau pendapat secara langsung kepada pimpinan terhadap suatu masalah yang berhubungan dengan kepentingan perusahaan itu sendiri. Nah, jadi dengan adanya informasi-informasi tersebut, semuanya terbuka. Diharapkan semuanya itu bisa terbuka, semuanya bisa jelas, permasalahannya bisa langsung diterima oleh pemimpin, dan dengan hal itu, dengan adanya keterbukaan itu, semua solusi dari permasalahan tadi itu bisa dipikirkan secara bersama-sama. Sekali lagi kata kuncinya di sini adalah kepentingan bersama ya. Nah, kemudian jika ditemukan tadi misalnya ada permasalahan, karena yang namanya organisasi atau perusahaan itu pasti nggak akan terlepas dari yang namanya permasalahan, ya. Nggak mungkin jalan perusahaan atau organisasi itu mulus-mulus saja gitu, tanpa ada liku-likunya. Pasti ada liku-likunya gitu kan. Nah, di saat ada liku-liku tadi, nah itulah gunanya proses penjajakan ide atau yang disebut dengan brainstorming. Karena seorang pemimpin yang baik, leader yang baik itu adalah seorang leader yang bisa memberikan kesempatan kepada stafnya, partnernya, karyawan-karyawannya,
dan lain-lain sebagainya peserta yang ada dalam rapat itu untuk memberikan kesempatan, memberikan waktu untuk menunjukkan ide atau gagasan apa yang bisa diambil, yang bisa dilaksanakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tadi gitu kan. Karena biasanya seorang pemimpin itu hanya mengetahui permasalahannya secara umum aja. Yang mengetahui secara detail sebuah permasalahan itu biasanya per divisi-divisi. Contoh kayak divisi penjualan gitu ya. Divisi penjualan pasti lebih mengenal secara detail apa kira-kira konflik yang ditemukan dalam kegiatan penjualan dalam sebuah perusahaan gitu. Nah, itulah nanti yang disampaikan kepada pemimpin. Dan pasti pemimpin yang baik itu nggak langsung memutuskan, oh, dari permasalahan yang saudara sebut, kira-kira ini yang terbaik untuk kita jalankan ke depannya. Nah, kalau yang seperti itu disebut leader yang tidak bijaksana. Alangkah baiknya kita sebagai pemimpin rapat mempersilahkan kepada divisi tadi. Nah, coba berikan kira-kira usul saudara tentang apa sih sebaiknya harus kita lakukan dari permasalahan ini gitu. Itu yang disebut dengan penjajakan ide atau yang disebut dengan brainstorming. Nah, lalu evaluasi ide atau gagasan. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk apa? Misalnya, ketika kita rapat, ketika kita rapat, ya, ketika kita rapat, kita tanya permasalahannya apa? Oke, ada satu permasalahan, kemudian kita lempar lagi. Kira-kira dari permasalahan ini ada nggak yang mau memberikan ide? Yang memberikan ide. Nah, ternyata ketika kita lempar pertanyaan tersebut, kita menemukan beberapa orang, sekitar 5 orang, 6 orang, atau mungkin bisa lebih, yang memberikan idenya gitu kan terhadap permasalahan tadi. Nah, dari kelima ide itu, misalnya 5 orang yang ngasih ide, harus kita terima, harus kita tampung sebagai seorang pemimpin rapat. Nah, kemudian bagaimana cara memilih keputusan tepat dari banyaknya ide yang masuk tadi? Nah, itu adalah gunanya evaluasi. Kita bahas satu persatu solusi ide yang muncul tadi, ya, ide solusi yang muncul tadi, kemudian nanti kita rembukan bareng lagi untuk menemukan satu pilihan yang tepat dari berbagai pilihan yang masuk. Nah, itulah yang disebut juga dengan pengambilan keputusan. Jadi pengambilan keputusan itu tujuannya, fungsinya harus dijalankan oleh seorang pemimpin rapat. Pokoknya siapapun dia, asalkan dia menjabat di situ sebagai pemimpin rapat, nah itulah dia memiliki fungsi sebagai pengambilan keputusan. Nah, terakhir adalah ini tugasnya seorang notulen, ya, membuat dokumen-dokumen yang berisikan hasil rapat, atau bisa juga tugasnya seorang seksi dokumentasi mungkin ya. Jadi untuk membuktikan bahwa rapat ini sudah kita jalankan, dia mengambil beberapa foto sebagai bukti dokumentasi. Dan yang terakhir adalah untuk memotivasi peserta. Nah, ini juga nggak hanya tugas dari seorang pemimpin rapat ya, tapi juga kita sebagai peserta rapat juga bisa memberikan motivasi kepada kawan-kawan kita supaya kita bisa sama-sama memberikan atau menjalankan hasil keputusan rapat dengan sangat baik. Ya, itu gunanya memotivasi peserta. Lanjut. Oke. Ini ada beberapa jenis rapat yang menurut Oliver Serat ya. Oliver Serat dalam bukunya yang berjudul Conducting Effective Meetings. Jadi di Oliver Serat ini mengelompokkan rapat ke dalam 5 jenis. Yang pertama ada pengarahan atau istilahnya briefing, rapat konsultasi, rapat komite, rapat dewan, dan terakhir negosiasi. Kelima jenis ini definisinya sudah saya berikan di slide. Jadi silakan Anda pahami dan Anda pelajari dengan baik. Oke, sampai negosiasi. Nah, lalu kita membicarakan mengenai perencanaannya lagi. Bagaimana cara merencanakan sebuah rapat formal yang baik. Nah, jadi untuk menghasilkan perencanaan rapat yang matang, kita perlu mempersiapkan rancangan agenda rapat bisnis. Nah, rancangan ini yang perlu nih. Rancangan ini yang perlu gitu sebelum rapat bisnis atau rapat formal itu kita mulai. Nah, biasanya rancangan ini yang membuat adalah seseorang yang menjabat sebagai seorang sekretaris rapat atau notulen rapat
dan lain sebagainya yang bersifat dengan kegiatan manajemen lah ya. Karena dia memang di situ berfungsi untuk membuat rancangan agenda rapat bisnis. Nah, setelah terancang dengan baik, alangkah baiknya rancangan tadi itu kita berikan dulu atau kita perlihatkan dulu kepada pemimpin rapat sehingga pemimpin itu bisa kembali refresh lagi tentang apa sih tujuan dari rapat ini diadakan gitu ya. Dan dia juga nantinya diharapkan dengan rancangan ini dia bisa memberikan pandangan-pandangan tentang bagaimana rapat ini bisa uh, berjalan dengan sesuai dengan harapan panitia gitu ya. Oke. Kemudian bagaimana contoh merancang atau mendesain sebuah agenda rapat formal yang baik? Biasanya kita pasti menentukan tanggal, tempat, dan waktu dalam rancangan ini ya. Dalam rancangan ini itu biasanya ada beberapa informasi berikut seperti tanggal, tempat, dan waktu dari rapat itu dijalankan. Kemudian rumusan dan tujuan rapat itu sendiri seperti apa, itu juga ada biasanya dalam rancangan rapat. Kemudian mencantumkan peserta-peserta rapat yang diundang ke dalam rapat itu nantinya. Lalu bisa saja dalam rancangan tadi itu juga memuat daftar topik yang akan dibahas ya, supaya ini tidak menghindari adanya pelencengan topik yang akan dibahas gitu ya. Kemudian adanya alokasi waktu. Perlu juga nih rasanya menyebutkan kira-kira berapa durasi waktu yang diperlukan untuk rapat itu gitu. Kira-kira berapa lama rapat itu selesainya. Kemudian bahan-bahan rapat yang harus dibagikan ke peserta. Atau bisa jadi kira-kira kita berikan informasi kepada peserta rapat apa saja hal-hal yang perlu dibawa selama mereka berada dalam rapat tadi. Misalnya kalau mau melaporkan tentang kinerja, ya silahkan bawa laporan kinerjanya udah sampai mana, misalnya kan. Kemudian kalau misalnya kita mau melaporkan tentang program kerja kita, ya silahkan bawa RKAT atau proker kita dan lain sebagainya. Ini contoh dari agenda rapat yang seharusnya ada dalam rancangan agenda rapat tadi. Ini contohnya ya, rancangannya ya. Nah, kemudian hal-hal yang harus menjadi perhatian pihak panitia atau penyelenggara rapat itu jangan lupa membuat undangan rapat. Nah, bentuknya bisa soft file atau hard file ya. Tapi kalau mau paperless silahkan buat undangan yang soft file gitu ya. Kemudian undangan tadi itu juga harus berisikan informasi yang paling penting adalah waktu dan tempat supaya peserta tahu kapan harus menghadiri rapat tersebut dan di mana lokasinya. Kemudian juga kita harus perlu menyiapkan seorang yang membawa acara tersebut atau MC rapat. Kalau bisa MC rapat itu kita harus memilih orang yang bisa berkomunikasi dengan baik ya. Kemudian laporan ketua panitia penyelenggara, lalu dia memastikan jumlah peserta yang hadir, pastikan juga moderator dan narasumber. Moderator beda sama pembawa acara ya. Kalau pembawa acara biasanya dia membacakan susunan acara. Kalau moderator dia nanti yang berfungsi yang menjadi penghubung antara narasumber dengan si peserta rapat. Kalau narasumber otomatis seseorang yang menjadi pusat pusat segala komunikasi dari kegiatan rapat tersebut gitu ya. Kemudian alokasi waktu untuk narasumber atau peserta berapa menitnya, berapa durasi waktunya, atau ketika istirahat itu juga perlu. Kemudian akomodasi kalau misalnya kita mengadakan rapat itu di luar ruangan. Dan terakhir fasilitas-fasilitas mendukung yang bisa menunjang keberhasilan adanya rapat tadi. Oke, selanjutnya di slide ini ada tugas kegiatan masing-masing penyelenggara rapat. Seperti di sini ada panitia penyelenggara, tugasnya kira-kira apa saja. Nah, di sini ya. Kira-kira seperti ini tugas dari panitia penyelenggara. Kemudian narasumber juga. Nah, kalau narasumber ini contohnya ya, sedapat mungkin dia harus hadir lebih awal. Karena dia harus mempelajari dulu seperti apa sih rapat ini nanti dijalankan dari awal sampai akhir gitu. Kemudian peserta juga harus sedapat mungkin hadir tepat waktu.
nggak harus sebelum rapat, minimal hadir tepat waktu. Nah, kemudian kita membicarakan tentang pengaturan tempat duduk. Ini harapannya supaya rapat tadi bisa berjalan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Maka kita perlu juga mengatur tempat duduk peserta, ya, agar harapannya konsentrasinya itu bisa lebih terfokus, arah pembicaranya lebih eh, fokus kepada narasumber atau si pemimpin acara gitu, si pemimpin rapat. Jadi untuk mengatur tempat duduk sebuah rapat ini biasanya ditentukan lewat berapa jumlah peserta rapat yang hadir pada saat itu gitu ya. Nah, jadi menurut Dobson ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan rapat formal seperti boardroom berbentuk persegi 4. Kemudian ada yang berbentuk huruf U. Kemudian ada yang seperti ruang kelas, berarti banyak pesertanya ini ya. Lalu sirkular melingkar, kemudian mungkin nanti narasumbernya bisa berbicara di tengah-tengah dari si peserta yang duduk melingkar ini. Kemudian seperti teater, ini juga bisa kita gunakan ketika rapat peserta itu berjumlah banyak gitu ya, kemudian melengkung. Nah, kira-kira bentuk dari pengaturan tempat duduk ini, yang 6 ini, itu ada di slide berikutnya. Nah, ini kira-kira seperti ini. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat, kalau misalnya peserta kita banyak, peserta rapat kita banyak, itu ya, terdiri dari puluhan orang dan lain sebagainya, kita bisa menggunakan pengaturan tempat duduk theater style dan juga classroom. Ya, classroom. Cuman bedanya kalau theater style ini tidak menggunakan meja, dia cuma menggunakan bangku-bangku saja. Umumnya seperti itu. Kalau classroom itu biasanya dia menggunakan meja. Nah, kemudian kalau boardroom style itu ada meja besar di tengah-tengah bangku peserta. Kemudian kalau kabaret style kira-kira seperti ini ya. Dulu kalau Ananda pernah menonton acara ILC, Indonesia Lawyer Club, itu dulu pernah mengatur susunan bangku narasumber seperti ini. Kemudian U-shape juga ada meja. Ini sarana pendukungnya ya. Lalu yang terakhir U-shape tanpa meja. Nah, kira-kira seperti ini pengaturan tempat duduk. Sekali lagi kondisikan dengan jumlah peserta dan juga dengan topik apa yang perlu kita bahas. Kalau misalnya kita menuntut peserta kita itu supaya lebih fokus, karena ini pembahasannya mungkin berat, mungkin kita bisa menggunakan susunan bangku yang bisa membuat keintiman kita dengan para peserta itu lebih dekat lagi. Seperti mungkin dengan menggunakan boardroom style dan U-shape ya, karena di sini dengan adanya bentuk duduk yang melingkar ini ya, bentuk duduk yang melingkar itu suara bisa lebih terfokus, bisa lebih terdengar oleh para peserta dan lain sebagainya. Nah, kalau misalnya ada meja sebagai sarana pendukung, otomatis kalau misalnya nanti peserta membawa bahan-bahan, kelengkapan dokumen, dia bisa meletakkan bahan-bahannya di sini dibandingkan dengan yang tidak ada meja sama sekali. Bakal kesulitan peserta meletakkan bahan-bahannya gitu ya. Oke, untuk pembahasan rapat formal dan rapat non formal ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Ya, silakan kalau ingin bertanya, saya akan buka sesi pertanyaan nanti setelah Ananda memahami rapat formal ini. Baik, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.